kita merasakan haus itu nggak enak, lagi kerja, lagi puasa, lapar dan dahaga, nggak enak. Ya. Kita peka. Demikian juga ketika kita menahan syahwat, nggak enak. Ya. Kita tahu bagaimana orang yang belum menikah, ya, kita berusaha bantu dia untuk bisa menikah. Ya. Maka ini diantara agar kita punya kepekaan dalam ibadah puasa misalnya. Ya, sehingga orang peka, sehingga dia punya ruh untuk membantu orang lain itu tinggi. Sama seperti haji, kita haji rame-rame, kumpul kaum mukminin, lihat bagaimana sebagian kaum mukminin, bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya menjalani ibadah haji. Ada yang sakit, ada yang cacat, ada yang kelaparan, ada yang macam-macam ya. Kita melihat bagaimana kesulitan kaum mukminin yang lainnya, agar timbul kepekaan untuk bisa saling membantu, saling bahu membahu. Maka seorang sebisa mungkin ya menimbulkan dalam dirinya semangat untuk membantu orang lain. Karena ini manfaatnya besar kembali kepada kaum mukminin. Tapi kalau kaum mukminin saling hasad, saling dengki, saling menjatuhkan, maka yang akan runtuh bangunan kaum mukminin, akan dilahap oleh musuh-musuh kaum mukminin. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan seperti bangunan yashuddu ba'duhu ba'dha. Rasulullah begini ya. Rasulullah setelah syabbaka baina asabihi, Rasulullah kemudian syabbaka menjalin jari jemarinya ya seperti ini. Jadi saling menguatkan, saling mengkokohkan ya. Saling mengkokohkan. Dan ini kebiasaan Nabi disebutkan dalam Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kalau berbicara terkadang menggunakan isyarat, sering menggunakan isyarat. Dan menggunakan isyarat ini membantu kepada orang yang mendengar untuk bisa paham. Jadi tidak mengapa seorang berbicara menggunakan isyarat. Ya, seperti Rasulullah SAW pernah juga dalam hadis Rasulullah SAW misalnya ketika berbicara tentang innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Ya, kemudian ketika Rasulullah berkata sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, maka Rasulullah SAW memberi isyarat seperti ini bahwasanya Allah benar-benar melihat, Allah benar-benar mendengar. Itu ada jari ke arah matanya, ada jari ke arah telinga Nabi SAW. Rasulullah memberi penekanan. Maka seorang kalau berbicara tidak mengapa memberi penekanan dengan jari sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti Rasulullah mengatakan ana kafil wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan pengayom anak yatim seperti ini di surga ya. Rasulullah kasih isyarat ya. Ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara metode bayan, metode menjelaskan adalah dengan memberi isyarat. Ini juga dilakukan oleh sebagian guru-guru kita, sebagian masyayikh kita kalau berbicara tangannya bergerak untuk memberi menarik perhatian bagi audiens dan juga lebih paham kalau dijelaskan dengan isyarat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masih terkait dengan tolong menolong ya. Di antara bentuk tolong menolong adalah memberi syafaat ya. Jadi kalau kita bisa membantu dengan langsung dengan kasih materi itu bagus. Kita bisa langsung bantu dengan tenaga itu bagus ya. Non materi ya. Atau kita bisa bantu dengan memberi ide, pemikiran itu bagus. Terkadang kita tidak bisa memberi bantuan secara langsung, tapi dengan memberi syafaat itu kita ngomong ke orang. Kita kasih memo, kita teleponin supaya bantu orang ini, namanya beri syafaat. Beri syafaat. Jadi pintu memberi bantuan kepada kaum mukminin luas. Pintu memberi bantuan kepada kaum mukminin itu luas. Terkadang bisa langsung secara real, ya. Terkadang tadi dengan bicara menyampaikan kepada orang lain yang bisa membantu, yang dalam bahasa kita disebut dengan syafaat. Saya bacakan hadisnya terkait hal ini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan, adalah Rasulullah sallallahu duduk. Idh jaa rajulun yas'alu aw talibu hajatin. Tiba-tiba datang seseorang yang dia meminta atau ada keperluan. Talibu hajatin itu dia punya ada keperluan. Aqbala alaina biwajhihi, maka Rasulullah sallallahu pun balik menghadap ke arah kami, yaitu Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada kami. Kemudian Rasulullah berkata, "Ishfa'u faltu'jaru." Berilah syafaat, maka kalian akan dapat pahala. Wal yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma syaa.
dan biarlah Allah Subhanahu wa taala memberi keputusannya melalui lisan nabinya apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah kehendaki. Apa maksud hadis ini? Yaitu Rasulullah ketika sedang duduk bersama para sahabat, ada orang yang datang ada keperluan atau meminta sesuatu. Maka Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, isfa'u, beri syafaat. Maksudnya kalau kalian tidak bisa bantu dia, kalian bisa ngomong ke saya. Ya Rasulullah, ini orang ada begini-begini. Isfa'u, berilah syafaat untuk orang ini. Fal tu'jaru, maka kalian akan dapat ganjaran. Ya. Wal yaqdillahu ala lisan nabi ma syaa, dan Allah akan memberi keputusan melalui lisan nabinya apa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Kalian ngomongin aja dulu keperluan dia apa. Siapa tahu saya bisa bantu. Apakah saya bisa bantu atau tidak? Kalian tetap dapat pahala. Ini dalil bahwasanya orang kalau beri syafaat, berhasil enggak berhasil dapat pahala. Ya. Berhasil enggak berhasil dapat pahala. Dan ini menunjukkan bahwasanya mendapatkan pahala bisa dengan bantu secara langsung. Kalau enggak ngomongin. Tentunya ketika kita ngomongin, kita juga harus benar-benar selektif, ya, verifikasi, jangan sampai orang ini bohong, orang ini enggak benar. Kita cari tahu benar kamu butuh bagaimana. Kalau kita tahu dia benar-benar butuh, dia tidak bohong, dia benar-benar ada keperluan, kita telepon orang yang berada, misalnya kita telepon orang yang punya kekuasaan untuk membantunya, ya, ini namanya beri syafaat. Berhasil enggak berhasil, maka tetap dapat pahala. Ya. Maka karena itu Rasulullah mengatakan wal yaqdillahu ala lisan nabihi ma syaa. Maka Allah akan putuskan melalui lisan nabinya, maksudnya lisanku, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa Rasulullah, apa yang Allah kehendaki. Itu kan ngomongin aja dulu ke saya. Kalau saya bantu, Allah takdirkan saya bantu, maka saya akan bantu. Kalau Allah takdirkan saya tidak bisa bantu, ya sudah saya tidak bisa bantu, tetapi kalian tetap dapat pahala. Maka ini penting bagi kita untuk mengetahui bahwasanya kalau kita berusaha membantu orang lain, berhasil enggak berhasil dapat pahala. Berhasil enggak berhasil dapat pahala. Dan bantu saudara itu pahalanya luar biasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama sang hamba membantu saudaranya. Bukankah dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an amshiya ma akhin li fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya karena ada keperluannya, saya temani. Ya, lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Lebih saya sukai untuk i'tikaf di Masjid Nabawi daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Yaitu menemani saudara ada keperluannya. Berhasil enggak urusan belakangan. Ya. Yang penting seorang berusaha membantu. Allah Maha tahu. Dia bantu orang lain, dia ngomongin, kasih memo, dia teleponkan, namanya syafaat. Apakah nanti berhasil atau enggak berhasil tetap dapat pahala. Dan subhanallah, dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sendiri pernah memberi syafaat, ya, untuk kebaikan, tapi tidak berhasil. Itu Rasulullah SAW. Dalam kisah yang ma'ruf, ya, kisah Barirah. Jadi Barirah ini ada seorang budak wanita yang kemudian dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Barirah dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia minta bantuan Aisyah, kemudian dia dibantu oleh Aisyah, akhirnya merdeka. Jadi dia wanita merdeka. Ternyata ketika dia masih budak, dia punya seorang suami namanya Mughith, ya. Dan suaminya masih budak. Akhirnya suami istri ini budak, kemudian istrinya jadi merdeka, suaminya masih budak. Maka kemudian Rasulullah SAW membuat pilihan, kau ingin terpisah dari suamimu karena sekarang level sudah berbeda, sang wanita sudah merdeka, suaminya masih budak, atau kau ingin tetap bertahan bersama suamimu? Ya, akhirnya dia memilih untuk berpisah dari suaminya karena dia jadi wanita merdeka. Maka suaminya ingin agar Barirah kembali kepadanya, maka dia menangis saking cintanya kepada istrinya. Maka akhirnya dia minta Nabi untuk beri syafaat agar istrinya mau kembali. Ya, Rasulullah SAW memberi syafaat. Maka Rasulullah SAW datang kepada Barirah memberi syafaat untuk suaminya, ya, membantu suaminya. Siapa tahu istrinya mau kembali. Apa kata Nabi SAW? La raja'tihi. Seandainya kau kembali kepada suamimu, yaitu jangan pisah darinya, meskipun suami budak. Qalat, maka Barirah bertanya, ya Rasulullah, ta'muruni, apakah ini perintah darimu?
Kalau perintah aku kembali. Apa kau perintahkan aku untuk kembali kepada suamiku yang masih budak? Apa kau perintah? Kata Rasulullah SAW, qala innama ashfa. Enggak, saya hanya beri syafaat bukan perintah. Itu saya bantu suamimu, siapa tahu kau mau kembali. Qalat, kata Barirah, la hajata li fihi. Saya tidak butuh lagi bersama dengannya. Di sini Rasulullah sudah berusaha membantu suaminya Mughith agar istrinya kembali kepadanya, tapi istrinya menolak. Ingin pisah. Tapi artinya Rasulullah berusaha, ya. Berhasil enggak berhasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berusaha bantu orang lain dengan kata-katanya, dengan telepon, meskipun enggak berhasil, tetap dapat pahala. Kenapa? Dia sudah berusaha membantu saudaranya. Ini yang pertama. Yang kedua juga disebutkan dalam riwayat, ya. Ada seorang Yahudi, jadi Jabir radhiyallahu anhu punya utang sama seorang Yahudi. Punya utang sama seorang Yahudi, ya. Maka Rasulullah SAW membantu beri syafaat untuk Jabir kepada Yahudi tersebut, ya. Ya, agar Yahudi tersebut menerima syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ternyata Yahudi tidak terima syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kebaikan bagi Jabir, mendoakan keberkahan, dan akhirnya Jabir radhiyallahu anhu bisa melunasi hutangnya dan masih ada kebaikan, yaitu tersisa sebagian harta buat di sisi Jabir radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi lihat di sini Rasulullah berusaha memberi syafaat buat Jabir kepada Yahudi, ternyata syafaat Nabi tidak diterima. Maksud saya, seorang ketika bisa membantu secara fisik, bisa membantu secara materi, bisa ngomongin telepon orang, kasih tahu, bicarakan, ikut menjelaskan, ya. Nah, tapi tadi hendaknya dia ketika memberi syafaat, hendaknya dia verifikasi, dia tahu betul agar dia tidak salah memberi syafaat kepada orang yang keliru, ya, karena ada orang juga yang ternyata bohong, tidak benar, ya. Maka seorang berusaha memberi syafaat. Apakah berhasil enggak berhasil, tetap dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isfa'u faltu'jaru." Berilah syafaat maka kalian akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memotivasi kita, ya, untuk berakhlak mulia, dan di antara akhlak mulia adalah memberi syafaat. Ya, kata Ibnul Mulaqin rahimahullah tentang hal ini, beliau mengatakan saling tolong menolong, di antaranya memberi syafaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Urusan dunia, urusan akhirat. Ya, wa dzalika min makarimil akhlaq. Dan ini termasuk akhlak yang mulia. Di antara ciri orang berakhlak mulia, suka menolong orang lain. Bukankah kita sudah sering sebutkan apa definisi akhlak mulia? Akhlak mulia terkumpul padanya 3 perkara, yaitu talaqatul wajh, yaitu mudah senyum, ya, kemudian badlun nada wa kaful adha, yaitu mudah membantu dan tidak mengganggu orang lain. Siapa terkumpul padanya 3 perkara ini, maka orang itu disebut rajulun khaluq, atau seorang yang khaluq, yang berakhlak mulia. Mudah senyum, menunjukkan tidak sombong, ya. Orang susah senyum biasanya dia merasa tinggi atau merendahkan orang lain. Dia hanya senyum kepada yang setingkatnya, selevelnya, atau yang lebih tinggi, yang bawahnya dia enggak mau senyum. Padahal senyum tidak pakai duit, tapi senyumnya mahal banget, ya. Ini mudah senyum. Yang kedua, mudah membantu orang lain. Kalau dia mudah orang lain, berarti dia akhlak mulia. Dia mikirin orang lain, mikirkan hamba Allah yang lain, mikir seorang beriman, ringan tangan, mudah bantu orang lain. Ini akhlak mulia. Yang ketiga, tidak pelit. Yang ketiga, kaful adza, tidak mengganggu orang. Berusaha tidak mengganggu orang lain dengan perbuatannya, dengan lisannya, dengan komentarnya, dengan ketikannya, dengan semua perbuatan, tidak mengganggu orang lain. Maka ini di antara ciri orang berakhlak mulia. Di antara ciri akhlak mulia tadi, mudah membantu orang lain. Makanya Ibnu Mulaqin mengatakan, "Dzalika min makarimil akhlak." Ini termasuk dari akhlak yang mulia, ya. Wa qad shahha anna Allah fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi, dan telah sahih kata Ibnu Mulaqin bahwasanya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. Itu Allah akan tolong dia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Fa yanbaghi lil mu'minin isti'malu adabi nabihim wal iktida'u bima wasifa bihi ahlul iman.
ba'dhuhum li ba'dhin minasyafaqah wan nasihah. Maka hendaknya kaum mukminin menggunakan adab Nabi mereka dan mencontohi sifat-sifat kaum mukminin satu dengan yang lainnya, yaitu saling perhatian, menasihati, berbuat baik satu dengan yang lainnya. Maka saya katakan, jika seorang ingin tahu dirinya berakhlak atau tidak, lihat dirinya, apakah dia peka membantu orang atau tidak. Kalau dia peka, insya Allah salah satu ciri akhlak mulia ada pada dirinya. Tapi kalau dia egois, cuek sama orang lain, tidak peduli dengan orang lain, masing-masing kata dia, ini apalagi zaman sekarang enggak mikir orang lain, ini orang tidak peka. Orang ini bukan orang berakhlak mulia. Bukan orang berakhlak mulia. Tapi kalau makanya Rasulullah SAW di antara doanya, wa hubbal masakin, ya Allah aku mohon kepada Engkau cinta kepada orang miskin. Dia peka lihat orang miskin, kasihan, enggak tega, ini kemudian dia bantu. Bukan enggak tega tapi enggak mau keluarin uang. Enggak tega tapi bantu ya. Membantu. Ini ciri orang berakhlak mulia. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Dalam surat An-Nisa, ya, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, ila akhiril ayah. Sampai akhir bagian terakhir ayat. Itu ayatnya kita bacakan secara sempurna. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka bagi dia bagian pahala dari kebaikan tersebut. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan siapa yang memberi syafaat yang buruk, yakul lahu kiflun minha, maka dia mendapatkan bagian dosa darinya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi sini Allah mengatakan man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, siapa yang beri syafaat kebaikan bagi dia dapat pahala. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, maka dia dapat dosa. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya syafaat terbagi menjadi dua syafaat, yaitu membantu orang dengan syafaat itu ngomongin, kalau bahasa Indonesia apa sih, memberi memo, memberi ngomongin, bantuin, ya itu namanya syafaat. Misalnya saya ngomongin ke orang kaya, tolong bantu ini, atau tolong terima lamaran kerjaan, itu namanya beri syafaat. Ya. Saya teleponin dia, tolong ini didahulukan, dia orangnya begini-begini, namanya beri apa? Syafaat. Ya. Maka syafaat ada dua, satu syafaatan hasanatan, yang satu syafaatan sayyiatan. Syafaat yang baik, syafaat yang buruk. Syafaat yang baik adalah terkait kebaikan, perkara akhirat maupun perkara dunia. Ya. Bantu dia untuk belajar di pondok misalnya, bantu dia untuk diberikan buku-buku agama, bantu dia misalnya untuk diberikan bantuan dakwah, ini namanya syafaat dalam urusan akhirat. Ya. Juga dalam urusan dunia, bantu seorang sakit misalnya atau mau kerja, ini namanya syafaat kebaikan. Ya. Maka siapa yang beri syafaat kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala bagian dari kebaikan tersebut. Artinya bukan dia, saya ngomongin orang tersebut kemudian membantu, maka dia dapat pahala, saya juga dapat pahala. Ya, misalnya ada orang miskin, orang sakit, dia butuh uang misalnya untuk pengobatan 20 juta. Saya nggak punya uang, saya telepon orang kaya, tolong bantu si fulan. Ya, sesungguhnya dia juga lagi sakit, dia nggak punya uang. Ya, akhirnya dia kirim uang 20 juta untuk bantu pengobatan. Saya yang ngomongin juga dapat pahala. Karena saya beri syafaat buat orang tersebut. Saya beri syafaat buat orang tersebut, ya. Atau seorang punya kemampuan untuk bekerja, dia ngelamar nggak diterima, saya ngomongin sama atasan, tolong orang ini punya kemampuan, bisa nggak kau bantu dia untuk diterima di kantormu? Ternyata diterima, maka orang itu dapat pahala karena memberi pekerjaan bagi orang yang susah. Saya juga dapat pahala karena saya bantu ngomong. Saya bantu ngomong. Ya. Makanya di antara hadis yang menarik dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis ini kalau kita lihat asbabul wurudnya, sebabnya, ya. Ada seorang yang mencari datang kepada Nabi, minta bantuan diberi tunggangan untuk jihad atau untuk perjalanan. Dia bilang, fahmilni ya Rasulullah, saya tidak punya onta saya tidak bisa dipakai lagi.
ya mungkin sakit atau yang lainnya, maka berilah saya tunggangan